Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati di tahun baru ini. Sebab setiap kita pada hari ini saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat kita yaitu menikmati tahun 2025. Nah, untuk itu di minggu yang kedua di tahun baru ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat yaitu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, baiklah, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita sepakat, kita sehati, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini Engkau hadir dalam pembacaan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami yang mendengar dimanapun berada, sehingga kami boleh diberkati melalui firman-Mu ini Tuhan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami dan akal budi sehat kami. Segala pekerjaan iblis apapun bentuknya, kami singkirkan, kami tolak hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar sabda firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan mereka katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan buka kembali kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Puji Tuhan. Oke. Kitab Injil Yohanes pasal 10, 11 sampai dengan ayat 13. Kita akan baca yaitu bersama-sama. Saya akan baca 10, Bapak Ibu ayat 11 dan 12 sama-sama, ayat 13 juga kita akan baca bersama. Ya, puji Tuhan. Ya, katakan amin yang sudah dapat. Amin. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Oke. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Silakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang pahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang pahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14:3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Judulnya Yesus Gembala yang baik. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa poin yang kita harus yaitu mengerti dan kita harus pahami. Tujuan daripada yaitu firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini adalah yang pertama, Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap berhati-hati. Kita harus waspada. Kenapa? Karena ternyata di dalam kolong langit ini Tuhan telah beritahu bahwa ada pencuri. Ya. Siapakah pencuri itu? Pencuri itu sudah dikasih oleh Tuhan, motifnya kita sudah ketahui. Motifnya adalah yang pertama, yaitu maksud tujuannya, visi dan misinya pencuri itu, pembunuh itu, pembinasa itu adalah pertama, dia adalah seorang yaitu serigala. Serigala yang buas. Pekerjaannya yaitu adalah mengacau balaukan. Nah, kemudian pencuri yang kedua yang berbulu domba yaitu gembala yang tidak punya tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika yaitu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, domba-domba itu mengalami serangan. Domba-domba itu mengalami masalah. Domba-domba itu mengalami berbagai macam persoalan. Gembala itu melepaskan tanggung jawab. Dia pergi lari. Sehingga serigala datang untuk apa? Untuk mencerai-beraikan,
untuk memisahkan, untuk sedang kasih oleh Tuhan mengacau balokan, yaitu domba-domba yang sedang digembalakan oleh gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Makanya dalam ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik. Dikatakan sini, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku itu mengenal aku. Jadi kita melihat bahwa rupanya saudara, ada dua persoalan ya, yang sangat-sangat yaitu mengacau balaukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pengiringan kepada Tuhan. Yaitu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, persoalan pertama yaitu karena kita tidak bisa mengerti tentang maksud tujuan Tuhan. Itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua, saudara kasih oleh Tuhan, kita harus tahu tentang cara kerjanya iblis yang mau bekerja, yang akan mengacau balaukan kita. Amin. Nah itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nah kita melihat bahwa pertama dikatakan Tuhan datang sebagai yaitu gembala yang baik. Gembala yang baik saudara kasih oleh Tuhan yaitu mengenal domba-dombanya. Dan Tuhan inginkan agar supaya domba-domba itu yang dikenal Tuhan juga harus mengenal Tuhannya. Jangan sampai kita cuma mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita, kita tidak mengenal Tuhan. Nah dengan demikian maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saudara-saudara kasih oleh kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang-orang yang saudara-saudara kasih oleh Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Dengan cara kita mengenal yaitu gembala kita yang agung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan Alkitab sudah berkata bahwa orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dikenal oleh Allah. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, hanya orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dikenal oleh Allah. Itu sebab saudara kasih oleh Tuhan, Yesus katakan, aku tidak mempercayakan untuk semua orang, tapi Yesus hanya mempercayakan orang yang dikenal oleh Tuhan. Coba tolong dibaca pasal 2 Yohanes yang sama, pasal 2 ayat yang ke-24 ya. Yohanes pasal 2 ayat 24. ayatnya yang ke-24, firman Tuhan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Amin. Jadi tidak semua orang akan sudah dipercayakan oleh Tuhan. Walaupun saudara kita mengaku sebagai orang Kristen, walaupun kita mengaku bahwa kita orang mengenal Tuhan, belum tentu Tuhan kenal kita. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita yaitu hanya mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Dengan cara bagaimana kita harus mengenal Tuhan? Dengan cara kita menempatkan diri di tempat dimanapun berada, yaitu Kristus bercahaya dalam hidup kita. Kristus itu menjadi terang dalam hidup kita. Kristus menjadi garam bagi hidup kita. Kenapa saudara-saudara kasih oleh Tuhan? Yang Tuhan inginkan agar supaya bukan hanya Tuhan yang mengenal kita, tapi kita harus mengenal Tuhan. Yang paling penting bukan saudara kasih oleh Tuhan persoalan, bukan hanya kita mengenal Tuhan, tapi menjadi yaitu persoalan apakah Tuhan mengenal kita. Itu menjadi persoalan. Kenapa suatu saat Tuhan akan berkata, iya, aku tidak kenal kamu. Nyalah kamu, karena kamu membuat kejahatan. Apa itu kejahatan? Ya, kejahatan adalah lari daripada tanggung jawab. Itu adalah suatu kejahatan. Nah itu sebab Tuhan berkata, yaitu pergilah kamu ke seluruhnya, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, setelah itu Yesus katakan, iya, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Maka kamu akan menjadi saksiku mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, sampai yaitu ke ujung bumi.
Jadi yang pertama yang harus kita perkuat adalah Yerusalem dulu. Yang kita perkuat adalah itu kita dulu, ya. Kita harus yaitu benar-benar yaitu sudah kasih oleh Tuhan. Ya, bukan kita hanya mengenal Tuhan, hanya memberitakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengenal kita. Karena oleh sebab apa? Karena kita hidup dalam kejahatan. Nah, hidup dalam kejahatan itu sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah perlu tahu bahwa Yesus berkata dalam ayat 10, ya jelas sekali dia berkata bahwa pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab berkata, Rasul Paulus terang-terangan berkata, ya malaikat-malaikat itu sudah kasih oleh Tuhan. Iya, pencuri itu, serigala itu dia bisa menyerupai malaikat-malaikat Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya hatinya itu hati yang penuh dengan yaitu perampasan. Hati penuh dengan roh serigala. Iya, kelakuan serigala. Kelakuan serigala itu, saudara, kalau kita perhatikan, sudah dikasih oleh Tuhan, dia suka yaitu membantai domba. Itu serigala punya kelakuan. Ya, kelakuannya itu yaitu merampok, yaitu hak daripada domba itu. Bahkan domba sendiri itu dicabik-cabik, ya, dikuliti demikian rupa, dihabisi demikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu kita akan mengenal tanda-tanda serigala itu. Ya, pencuri itu adalah serigala. Pencuri itu adalah yang membunuh, itu adalah serigala. Yang membinasakan itu adalah serigala. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, model serigala ini begitu banyak ada di dalam kolong langit ini. Mereka sudah tidak puas dengan yaitu yang sedikit, selalu harus banyak dan banyak dan banyak. Sudah dikasih oleh Tuhan sehingga mereka yaitu mau menguasai, bukan menguasai untuk jiwa masuk surga, tapi menguasai keuangan dunia. Karena menurut mereka makin banyak uang, makinnya itu kita memiliki fasilitas untuk melayani Tuhan. Sebenarnya bukan masalah fasilitas, bukan masalah banyak uang, tapi masalahnya ini adalah bagaimana saudara bisa dikenal Tuhan dengan baik. Sebab Yesus sendiri berkata, hai engkau Yerusalem, walaupun engkau sekelompok yang kecil, aku tetap yaitu mengenal engkau, karena engkau perbuatan itu baik. Yaitu di dalam suratan Rasul Yohanes di Wahyu, ya, yaitu jemaat Smyrna, walaupun miskin tapi mereka kaya dalam Tuhan. Ada amin. Walaupun miskin mereka kaya dalam Tuhan. Kenapa? Pencuri itu model orang kaya, ya. Model orang kaya itu bagaimana? Tidak mau tahu dengan apa yang ada di sekelilingnya. Itu model orang kaya. Model orang kaya sudah kasih tidak suka ada balas kasihan, tidak suka ada kemurahan, tidak ada suka membagi-bagi berkat. Itu model orang kaya, ya. Orang kaya yang punya hati serigala, ya, sehingga Tuhan perumpamakan seperti orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ada di tempat penderitaan, tetapi Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Secara jasmani, secara materi, secara fasilitas, Lazarus di bumi ini tidak ada apa-apa. Zero, kosong, melompong, tidak ada apa-apa. Makan pun susah. Tetapi hatinya untuk Tuhan. Hatinya untuk memuji Tuhan. Hatinya itu polos. Hatinya itu betul-betul melayani Tuhan dengan baik. Sehingga itu yang dikenal oleh Tuhan. Tapi orang kaya ini selalu mencari kedudukan. Selalu mencari ketenaran. Selalu mencari yang wow. Sehingga khotbah tidak lagi menasihati, tidak lagi menegur. Orang dalam dosa tetap dibiarkan, penting uangnya masuk. Dosa itu nanti persoalan, nanti dosanya itu nanti permasalahan masalah nanti dia dengan Tuhan. Tidak demikian. Alkitab katakan firman Tuhan itu sangat berguna untuk menasihati, menegur, dan menghibur. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kita lihat bahwa programnya iblis, visi misinya iblis
adalah yaitu membunuh, membinasakan, dan mencuri. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah sukacita kita dalam Tuhan. Damai sejahtera yang ada dalam diri kita, itu yang dicuri, dirampok oleh iblis itu. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan kita tidak ada damai sejahtera lagi, berarti ini iblis sedang bekerja. Kalau kita tidak ada sukacita lagi, berarti iblis sedang bekerja. Kalau kita sudah tidak ada damai di dalam Tuhan, berarti iblis sudah bekerja. Iblis mulai bekerja bukan dari luar, dari hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah mulai membeda-bedakan, sudah dikasih oleh Tuhan tentang Tuhan, ya, siapa yang benar, siapa yang tidak benar, sudah dikasih oleh Tuhan. Marilah kita akan mengatakan bahwa sekali Yesus tetap Tuhan. Amin. Karena Yesus bilang, 1 Yohanes pasal yang keempat sana dikatakan, antikristus itu sudah ada. Orang yang tidak mengaku Yesus Kristus itulah antikris. Nah, kalau antikris yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah, berarti mereka itu adalah pembunuh, pencuri, pembinasa. Kenapa kekristenan itu dibenci oleh dunia ini? Dunia kegelapan sangat membenci orang Kristen. Kenapa? Notabene-nya orang Kristen itu membawa yaitu atribut nama Tuhan Yesus. Kita lihat contoh di dunia Indonesia sekarang nih, ya kita negara kita ini, bagaimana yang dipersoalkan adalah ketuhanan Kristen. Ketuhanan orang lain tidak dipersoalkan, Hindu, Buddha, iya, dan segala-galanya, ya Islam tidak pernah dipersoalkan. Tapi ketuhanan orang Kristen dipersoalkan, terus dicari titik kelemahan, dicari yaitu selalu kelemahan. Sampai-sampai orang bertanya, yaitu di surga itu ada yang duduk siapa? Pertanyaan menjebak. Oh, orang bertanya, pendeta yang merasa diri jago, oh Yesus, dia ada di sana, cuma Yesus yang ada di surga. Mereka berkata, kong itu Henok dan kong itu Abraham dan kong itu Elia ada di mana? Alkitab berkata bahwa mereka ada di Firdaus, tempat bukan di surga, tapi tempat yang yaitu ditempatkan oleh Tuhan. Saudara tidak tahu di mana itu Firdaus. Itu Tuhan rahasiakan. Kalau saudara tahu itu Firdaus, dos bibong itu Firdaus, dos acak-acak itu Firdaus. Haleluya. Di mana di sana ada orang-orang kudus, di sana orang-orang yang hidup dalam Tuhan, disimpan oleh Tuhan, yaitu artinya di mana Tuhan menyimpan mereka di sana. Elia ada di sana, Abraham ada di sana, yaitu Lazarus ada di sana, Henok ada di sana. Sudah kasih oleh itu semua orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan ada di Firdaus, bukan di surga. Surga itu sebenarnya kalau menurut bahasa Inggris itu langit, heaven kan, langit, betul kan? Langit, heaven, langit. Ya sebenarnya surga itu ada di mana? Ada di langit. Nah, saudara bisa ukur di langit seberapa banyak kawala ini, berapa luas, nggak bisa ukur. Itu surga. Dan hanya Yesus ada di sana. Hanya Allah ada di sana. Alkitab berkata, yaitu kuasa Tuhan memenuhi langit dan bumi. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Di dalam doa kami katakan, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita salah menjawab. Karena itulah pengajaran. Heaven itu ada langit, itu surga itu ada di langit. Nah, langit ini begitu luas. Udara, atmosfer yang kita gunakan ini sudah dikasih oleh Tuhan. Inilah merupakan yaitu tempat kita untuk memuji Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berarti sudah dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah kita beribadah, itu termasuk surga.
Karena Tuhan ada di dalam langit ini. Tuhan ada di dalam atmosfer ini. Karena firman Tuhan itu mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan Allah itu adalah firman. Nah, apa itu firman? Firman itu adalah logos. Firman itu adalah pengetahuan. Saudara kasih oleh Tuhan, firman itu tidak sebelum dia terjadi Tuhan Yesus, dia belum berbentuk. Mula pertama Allah bersama dengan firman. Firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah firman. Tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah. Tapi kalau dia mengenal Yesus, dia telah melihat Allah. Yesus adalah firman yang telah jadi manusia. Saudara-saudara kasih, itulah gembala kita yang baik. Jadi mari saudara kasih, kita banyak berdoa, banyak bergumul, agar supaya jangan sampai kita terjebak dalam suatu pengajaran-pengajaran filsafat yang menyesatkan. Karena begitu banyak pengajaran filsafat yang menyesatkan umat manusia, sehingga manusia tidak mengerti kehendak Allah. Yesus pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Perhatikan, Yesus datang supaya mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Di mana saudara ada, firman ada. Di mana saudara ada, yaitu kebenaran ada. Di mana saudara ada, Immanuel ada. Ada amin? Yesus berkata, Immanuel. Yesus artinya Immanuel. Artinya Immanuel artinya beserta kita. Jadi Tuhan bersama kita. Dia sebagai gembala yang baik. Jadi tidak usah susah, tidak usah sedih. Karena kita hanya beribadah dengan hanya beberapa orang. Tidak usah sedih. Yesus ada. Amin. Dia hadir tengah kita. Dengan kebenaran. Dengan kehadirannya. Melalui firman Tuhan. Jangan kita terkecoh dengan berbagai macam pengajaran. Kita sudah pengajaran Alkitab. Baca firman Tuhan hari-hari. Ya, baca firman Tuhan hari-hari. Dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang mengajar kita, menuntun kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena Yesus berkata, ya, aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Dengan cara bagaimana kita mengenal Yesus? Dengan cara kita membaca firman. Kita baca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti ada solusinya, ada jawabannya. Pertanyaan tidak usah kita tanya kepada orang-orang yang tidak, yaitu pasti orang-orang yang tidak jelas. Iya, pengajaran-pengajaran menganut kepada pengajaran suatu yang tidak jelas. Ya, Yesus Kristus itu jelas. Kebenaran itu adalah jelas. Firman Tuhan itu adalah jelas. Kenapa kita harus kotori dengan pengajaran-pengajaran filsafat dunia yang sudah kasih Tuhan mengotori, yaitu membunuh, membinasakan, mencuri, yaitu sukacita kita dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan dimanapun kita berada, mari kita mau sadar hari ini bahwa Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita. Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Yesus hadir di tengah-tengah yaitu pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik yaitu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus sampai hari ini ada dalam hidup kita. Ya, secara fisik kita tidak melihat Yesus, tapi kata ketika kita hidup dalam firman, aku dalam kamu, kamu di dalam aku. Coba saudara baca Yohanes pasal 14. Iya, ayat yang keberapa itu? 20 ya. Coba. Firman Tuhan. Iya. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Aku dalam Bapakku. Dan kamu di dalam aku. Dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Dan kamu di dalam aku. Amin. Amin. Jelaskan. Yes. Amen. Jelas. Yesus ada di mana? Surga ada di mana? Ada di langit. Jadi sebenarnya surga itu dalam hati kita. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak usah kita harus mencari, surga itu di mana, di mana-mana. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin. Yesus berkata kerjaan Allah tidak ada di mana-mana, ada di antara
Kamu ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran, kita berada dalam kehidupan, dalam kerajaan Allah. Bangunlah kita membangun kerajaan Allah. Kamu akan tahu, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku dalam kamu. Maka sebab mari sudah kasih oleh Tuhan, bacalah itu firman dengan teliti, dengan baik. Saya tidak mempunyai yaitu pendidikan sekuler yang tinggi, tapi saya membaca firman hari-hari, tidak ada yaitu hari tidak ada baca firman. Baca firman. Karena jawaban semua dalam hidup ini ada di dalam firman Tuhan, ada dalam kebenaran itu. Jangan kita sudah kasih oleh Tuhan menjadi orang-orang saudara yang penuh dengan kemunafikan. So tahu tapi tidak mau tahu. Jadi di sini jelas, kita harus jelas. Beberapa hari lalu kita telah membaca, Yesus telah memberikan tanda. Kalau engkau melihat orang membawa guci, ada isi air dalamnya, itulah yang orang akan dipakai oleh Tuhan, menyediakan tempat pertemuan. Jadi saudara, firman Allah, air bicara tentang firman. Guci bicara tentang hati kita. Kalau hati kita penuh firman, berarti sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak usah lagi merasa bahwa kita ini kecil, merasa bahwa kita ini tidak bersama Tuhan, tetapi tinggal tergantung kita membawa diri. Kalau Tuhan Yesus tidak berkenan untuk diri kita di tempat yang tidak berkenan, ya jangan kita bawa. Karena ingat, Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Dialah gembala yang baik, menggembalakan saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau lah gembala yang baik. Dan sampai hari ini Tuhan menyertai hidup kami. Engkau lah Immanuel, Engkau adalah firman. Firman yang telah menjadi Tuhan manusia. Dan Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib 2000 tahun lalu secara manusia. Tapi Tuhan, Engkau hadir pada saat ini dengan firman-Mu. Engkau hadir dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus. Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk didikan-Mu Tuhan. Engkau mengenal kami Bapa. Dan bukan kami mengenal Engkau. Sebab Engkau tidak akan semua akan mempercayakan apa yang Engkau kehendaki. Tapi Engkau yang mempercayakan orang yang mengenal Engkau dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang hebat, yang luar biasa. Memberkati Tuhan kami semua, memberkati mereka yang mendengar setia sampai hari ini. Mengadip Tuhan, yaitu kami melalui khotbah ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, pergumulan mereka, segala kebutuhan apapun, penyakit apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan adalah jawaban, Tuhan adalah pelepas, Tuhan adalah penyembuh. Karena Engkau adalah gembala. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi kehidupan kami. Engkau telah mati atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya kami telah mengalami kesembuhan. Rohani kami sembuh, jasmani kami sembuh, kehidupan kebutuhan kami Tuhan telah disembuhkan. Yang kurang akan menjadi ada, karena Engkau pembuat yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang hebat, yang luar biasa, kami terima dengan penuh syukur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.